meninggal. Boleh mencium orang yang sudah meninggal. Ini hanya 2 hadis ya, yang kita pelajari. An Aisyah anna Abu Bakr radhiyallahu anhu aqbala ala farasin min maskanihi bi sunhi hatta najala pada qalal masjida falam yukalliman nas hatta dakhala ala Aisyah fayatamamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqassa bi thawbi hibaratin fakasafa an wajhi summa akabba alaihi faqabbalahu wa baka summa qala bi abi anta wa ummi wallahu la yajma'ullahu alaika mautataini amal mautahu allati kutibat alaika faqad muttaha rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dengan naik kuda dari rumah beliau di Sunhi. Sunhi itu adalah suatu tempat dekat Madinah. Lalu dia turun dan masuk ke masjid. Beliau tidak berbicara dengan orang-orang sehingga datang kepada Aisyah. Lalu beliau menuju kepada Rasulullah SAW yang telah wafat. Yang pada waktu itu beliau ditutupi dengan kain buatan Yaman. Lalu beliau membuka wajah Rasulullah SAW, lalu mendekap dan menciumnya, lalu menangis. Kemudian Abu Bakar berkata, "Aku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku. Allah tidak akan mengumpulkan kepadamu 2 kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan kepadamu, maka engkau telah melaluinya." Hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 142. Hadis yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anhu An Aisyah radhiyallahu anha qalat qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman mad'uni ba'da ma mata. Rawahul Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Mad'un setelah Utsman wafat. Utsman bin Mad'un itu masih sahabat, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Mad'un meninggal, kemudian oleh Rasulullah dicium mayatnya setelah wafat. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 3 halaman 209 nomor 4868. Wallahu a'lam. Nanti nomor 12 dilanjutkan, yaitu menangisi mayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 100
Fala taku, maka janganlah engkau Muhammad bimiryatin, dalam keraguan, mimma ya'budu haula'i, terhadap apa yang mereka sembah. Ma tidaklah ya'buduna, mereka menyembah, illa melainkan, kama ya'budu, sebagaimana menyembah, aba'uhum, nenek moyang mereka, min qablu, sebelumnya, wa inna, dan sungguh kami, lamuwaffuhum, pasti akan menyempurnakan bagi mereka, nasibahum, bagi mereka, ghairu manqus, tanpa dikurangi. Walaqad ataina, dan sungguh telah kami berikan, Musal kitab, kepada Musa kitab Taurat, faktulifa, lalu itu diperselisihkan, fihi, di dalamnya, walaula kalimatun, dan sekiranya bukan karena kalimat, ketetapan, sabaqat, yang terdahulu, birrabbika, dari Allah Rabbmu, laku dia, niscaya telah putuskan hukuman, bainahum, di antara mereka, wa innahum, dan sungguh mereka, lafi syakkin, benar-benar dalam keraguan, minhu, terhadapnya, Al-Quran, muribin, orang yang ragu, wa in kullan, wa inna kullan, dan sesungguhnya masing-masing yang berselisih, lamma la yuwaffiyannahum rabbuka, niscaya Allah Rabbmu akan menunaikan bagi mereka amalahum, balasan perbuatan mereka, innahu, sesungguhnya dia, bima ya'maluna, dengan apa yang mereka kerjakan, khabirun, maha teliti. Terjemah lengkap dari surat Hud ayat 109, 110 dan 111. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah Rabbmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Nah, ada footnote, hukuman di antara mereka, yaitu sekiranya tidak ada ketetapan penundaan adab terhadap mereka sampai hari kiamat, tentulah mereka dibinasakan pada waktu itu juga.
Ayat yang ke 110. sungguh mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran, dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu pasti Allah Rabbmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Dia Maha Teliti dan apa yang mereka kerjakan. Ini masih menceritakan tentang adab Allah nanti di akhirat ya, di mana di akhirat itu manusia itu akan ada yang paminhum sakiyun wa sa'idun, akan ada yang celaka di akhirat, berarti ada yang bahagia. Fa'amal ladina saku, barang siapa yang celaka itu adalah yang kehidupannya di neraka. Di neraka itu adalah di dalamnya itu jabirun wasahibun, rintihan suara napas keluar ke dalam jeritan hanemo gitu ya. Pokoknya repot di akhirat itu nanti napasnya itu napas orang-orang yang mendapatkan sakyun, yang mendapatkan celaka itu karena perbuatan hidup di dunianya ini tidak menuruti ajaran Allah. Mereka itu disiksa di neraka dengan siksaan yang luar biasa, repot, merepotkan, menyesakkan napas gitu, dan tidak ada henti-hentinya. Mereka itu kholidina fiha, kekal di dalamnya. Kholidina fiha abada atau kholidina fiha madamatis samawati wal ardh. Jadi mereka itu kekal selama ada langit dan bumi. Maksudnya langit di akhirat dan bumi di akhirat, lain lagi dengan bumi sekarang ya. Illa masa arabu, kecuali dengan ya kepastian dari Allah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Begitupun yang wasaidun, mereka yang berbahagia. Fa'amal ladina su'idu, bagi orang-orang yang berbahagia itu fafil jannah, yaitu mereka di surga, masukkan ke surga juga kekal, kholidina fiha madamatis samawat wal ardh ila masa arabu. Jadi kecuali dengan ketentuan Allah, dengan kepastian Allah. Kemudian pala aku fi miryati mimma ya'budu haula'i, maka janganlah engkau Muhammad ragu tentang apa yang mereka sembah. Tos diragu kedai itu mereka itu kalau tidak menyembah Allah itu menyembah kepada selain Allah. Mereka itu tidak diragukan lagi bahwa mereka itu hanya mengikuti nenek moyang mereka sebelumnya. Nenek moyang mereka menyembah kepada selain Allah. Menyembah itu beribadah gitu ya. Mereka itu ibadahnya itu nurutkan atau mengikuti orang tuanya terdahulu, mengikuti nenek moyang ya, mereka terdahulu di dalam peribadatan. Kalau Nabi Muhammad mengadakan peribadatan kemudian disampaikan kepada mereka, kok ibadah Muhammad ini berbeda dengan ibadah kami. Nah, jadi kami ini berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seperti begitu ibadahnya, kami seperti ini. Kami seperti apa yang kami lakukan dengan nenek moyang atau mengikuti nenek moyang. Menyembah itu adalah ibadah. Ibadah itu kalau kita definisikan, ibadah itu secara umum adalah beraktivitas, berkegiatan. Mereka berkegiatan, mereka beribadah, mereka menyembah, gitu kan? Itu sama pengertiannya. Ibadah itu dalam arti umum adalah berkegiatan, beraktivitas. Hanya ada yang beraktivitas menurut ajaran Allah, ada yang beraktivitas menurut sebagaimana kebiasaan nenek moyang. Kegiatannya itu kegiatan-kegiatan
kumaha kolot baheula gitu. Itu yang mereka lakukan. Sedangkan Nabi Muhammad beribadah menurut ilmu Allah, dan kemudian ibadah Nabi Muhammad itu adalah bagi kita itu sebagai uswah, sebagai contoh. Sebab manusia itu ditugaskan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam surat Al-Dariyat ya. Ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun, untuk beribadah, untuk berkegiatan dan bercicing diciptakan di mata itu. Dan tapi untuk berkegiatan itu harus menurut Allah. Nah, selain daripada menurut Allah itu ada juga yang berkegiatan menurut hawa nafsunya sendiri atau menurut setan. Tapi beribadah atau berkegiatan menurut setan oleh Allah itu dilarang gitu. Ya, ibadah itu diperintahkan oleh Allah kepada manusia, tapi manusia itu ada yang menurut kepada Allah, ada yang tidak mau menurut kepada Allah. Mereka itu beribadah ya semau dia aja. Bagaimana dia itu tetap aja harus ada contoh. Yang dicontoh bukanlah Rasul, tapi yang dicontoh adalah abahum, kama ya'budu abahum. Jadi mereka yang dicontoh itu adalah orang tuanya, mencontoh nenek moyangnya, bukan mencontoh Rasul gitu. Jadi di sini tidak diragukan lagi mereka itu ya celaka hidupnya gitu. Jangan diragukan sama teman-teman gitu teh gitu. Tahu Allah, kata Allah, jangan ragu lagi Muhammad. Mereka itu ya hanya mengikuti ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya terdahulu. Wa inna lamuwaffuhum, pasti ini akan Allah itu akan menyempurnakan bagi mereka nasibuhum. Ya, siksa mereka itu disempurnakan oleh Allah. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Karena mereka itu melanggar. Kalau seperti itu melanggar. Kalau diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kemudian diutus Nabi Muhammad untuk memberikan contoh bagaimana ibadah itu, maka manusia itu ada yang menurut kepada Nabi Muhammad, ada yang menurut mencontoh kepada nenek moyangnya gitu. Jadi ada dua contoh teh. Nabi Muhammad menciptakan contohnya siapa? Nabi Muhammad. Kalau Allah itu menciptakan contoh itu Nabi Muhammad, contoh untuk beribadah itu. Tapi mereka orang-orang Nabi Quraisy pada waktu itu yang dicontoh itu bukanlah Nabi Muhammad, tapi nenek moyang mereka. Seperti halnya ini walaupun ataina Musa kitab, setelah waktu Nabi Musa diutus oleh Allah kepada kaumnya, ini persis juga kata Allah itu seperti zaman Nabi Musa dulu gitu. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk memberikan contoh dalam beribadah kepada Allah, kemudian dengan diturunkannya kitab Taurat. Nah, mereka perselisihkan itu lah kitab Taurat kita yang diberikan kepada Musa itu bertentangan dengan kami gitu, dengan ajaran yang biasa kami lakukan berdasarkan nenek moyang. Dulu juga begitu kata Allah zaman Nabi Musa, yang dibedakan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa juga begitu gitu. Walaula kalimatun, dan sekiranya bukan karena kalimat atau ketetapan Allah yang terdahulu mirrobika dari Allah, laku dia bainahum, niscaya telah diputuskan hukuman di antara mereka. Tak lamun ceritanya seperti mereka kemudian ditentukan oleh Allah di dunia kene oge geus diturunan Adam. Nah, kalaulah mereka pun turunkan Adam di dunia ini, tunggu ya nanti di akhirat ini jangan takut lagi. Sebab mereka itu dalam keadaan takut, yang dilakukan oleh mereka itu adalah Al-Quran di antaranya. Jadi penyakit bangsa Arab pada waktu itu, ya, penyakit itu qulubihim maradun, ya, dalam hatinya itu ada penyakit. Nah, penyakit bangsa Arab pada waktu itu dengan penyakit orang Yahudi pada waktu itu di Arab atau di Madinah, ya, ini berbeda
penyakitnya, tapi ada sama-sama fi qulubihim maradun. Kalau bahasa Arab mah ragu. Pertama apa yang dilakukan? Al-Quran ini dilakukan oleh mereka. Itu benar di Allah gitu. Atau buatan Nabi Muhammad ini Quran itu ya. Ragu mereka itu. Yang kedua, ragu mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad itu benar gitu sebagai Rasul Allah. Itu sah saksinya. Kan Nabi Muhammad nggak ada saksi kan, nggak ada SK-nya lagi, nggak ada surat tertulis gitu bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, tidak ada. Cuma itu kata Nabi Muhammad, bahwa aku ini diutus oleh Allah kan gitu. Di jalan ragu gitu ya, pada waktu itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi orang-orang Arab itu keraguan yang sangat mendalam itu penyakit hatinya. Kalau orang Yahudi itu dengki penyakitnya itu, dengki benci sampai hasud yang mereka lakukan pada Nabi Muhammad. Sebab gak enak bahwa Rasul kok di baheula oke Rasul mah turunan Nabi Ibrahim, di Ishak, ke ayat Ismail mah ya tiba-tiba datang dari keturunan Ismail gitu. Sehingga mereka itu iri ya pada bicara masalah turunan. Wa inna kullan, dan sesungguhnya ini masing-masing berselisih itu yang masing-masing berselisih memperselisihkan kitab Taurat pada waktu Nabi Musa, dan kemudian pada zaman Nabi Muhammad ini memperselisihkan, menyelisihi gitu ya. Ajaran Allah yaitu Al-Quran. Niscaya Allah ini akan menunaikan bagi mereka itu amaluhum sesuai dengan perbuatannya. Jadi akan menunaikan janjinya Allah itu bagi yang menolak ajaran Allah, yang tidak mau diatur oleh Allah. Ini merupakan janji dari Allah. Ini Allah akan tunaikan janjinya, akan kabulkan balasan terhadap mereka ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Dan Allah itu maha teliti, mau mengadapkan ke buku-buku istilahnya. Cuma melaksanakan ajaran Allah ke ada apa yang diadab? Tidak sebenarnya. Itu adapun karena himpasnya ya, seperti umpamanya di suatu kampung ada umpamanya ada yang akan diadab oleh Allah. Nah ini di kampung itu kalau ada orang-orang yang soleh itu teradab atau istilahnya kebagian himpasnya, maka kita itu berkewajiban apabila melihat kemungkaran itu harus ayubayir biadi ya, pabilisani pabikolbi. Jadi tetap kita harus merubah, jangan dibiarkan ya. Ada cerita kan dalam perahu ya, ada orang yang membocorkan itu kapal, itu kan yang berbuat dosanya sendiri itu yang membocorkan kapal. Tapi kalau dilakukan itu kapal dibocorkan, itu salahnya tenggelam gitu. Lalu diantep mah gitu. Kan jangan dibiarkan apabila ada orang yang berbuat kemungkaran itu. Seperti itu. Jadi celaka semua. Oleh karena itu kita untuk supaya selamat di negeri kita, selamat di kampung kita, ini kita harus bisa mencegah perbuatan-perbuatan maksiat ya, dan masing-masing teman kita, saudara kita supaya selamat dan supaya semua melaksanakan ajaran Allah. Terus ajak mereka supaya hidup dengan ajaran Allah, mencontoh itu kepada Nabi Muhammad, tidak mencontoh kepada abahum ya, abahum kepada nenek moyang. Jadi banyak ini yang ada yang mencontoh kepada Nabi Muhammad, ada yang mencontoh kepada nenek moyangnya. Ini dijelaskan oleh Al-Quran. Oleh karena itu Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kata Allah, sebagai contoh teladan. Ini bagi orang yang takut oleh Allah. Liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Jadi barang siapa yang takut oleh Allah, maka kita contoh Nabi Muhammad. Hari desir maka Allah besok nyontoh ke sahabat. Dan ini biar Allah kan ditugaskan oleh Allah kita beribadah. Ibadah ini mencontoh kepada Rasulullah. Tugas kita ibadah, kemudian Allah
mengangkat Rasul untuk memberikan contoh bagaimana ibadah itu. Nah, itu Nabi Muhammad, contohlah Nabi Muhammad dalam hal beribadah. Sama baca di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bi'amiriyatin mimma ya'budu haulai ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna muwaffuhum nasibahum ghairu mahsud. Laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi wa lawla kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Allahumma rahna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nuran. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna